Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin shadiqul wa'dil amin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang sempat hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, mobil khusus, Bapak Caleg kita, Bapak Dawin Azhar, dan Bapak Ladies, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu hadirin yang insya Allah selalu dalam rahmat, naungan, serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita mempersembahkan rasa puja, puji, syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat. Baik udara yang kita hirup sehari-hari tanpa sedikit pun Allah meminta bayarannya, air yang kita gunakan sebagai sumber kehidupan tanpa setetes pun Allah meminta sewanya, bahkan tanah yang terhampar luas yang kita gunakan sebagai tempat tinggal dan berladang tanpa sejengkal pun Allah meminta pajaknya. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh sehari-harinya nikmat mata. Dengan mata kita dapat melihat pemandangan alam, gunung-gunung yang sangat indah, pantai-pantai panjang yang sangat indah, burung-burung berterbangan, para bidadari-bidadari bumi menyinari dunia. Bayangkan jikalau kita tidak diberikan oleh Allah nikmat mata, kita diberi kebutaan, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Allah menyambut nikmat dari beliau itu hanya sekejap saja Bapak Ibu sekalian. Kun fayakun, kata Allah, maka hilanglah nikmat itu. Karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufurinya, maka adabku sangatlah pedih. Kemudian sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok yang diagung-agungkan oleh Yang Maha Agung dan dimulia-muliakan oleh Yang Maha Mulia. Nabi yang tidak pernah makan batu tetapi namanya tetap nomor satu. Nabi yang tidak pernah makan kangkung tetapi namanya selalu tersanjung. Nabi yang rela bermandikan darah, bersimbah pedang, berhujan anak panah demi menegakkan kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui kelak nanti jikalau kita sudah masuk ke alam barzakh, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangkitkan di mana? Kita akan menjumpai yang namanya padang mahsyar. Di situ akan ada suatu umat, di situ akan ada suatu umat yang kebingungan, ketakutan, karena merasa cemas harus meminta pertolongan kepada siapa? Tiga yang bisa membantu kita pada padang mahsyar itu Bapak Ibu. Yang pertama itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu syafaat dari Al-Quran. Nah, yang menghafal Al-Quran itu insya Allah tubuhnya akan kekal sampai ke alam barzakh, bahkan sampai ke akhirat. Dan yang ketiga yaitu syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu umat itu berapa ratus tahun mereka mencari di padang mahsyar, akhirnya mereka menjumpai Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Ya Adam, unsurni, unsurni ya Adam, unsurni ya Adam, sampai mereka menangis di hadapan Nabi Adam.
Apa yang dijawab Nabi Adam? Afwan ya umat, afwan ya umat, afwan ya umat. Maaf wahai umat, maaf wahai umat, maaf wahai umat, kata Adam. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada engkau, kepada kalian, karena aku juga mempunyai dosa, yaitu memakan buah khuldi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada kekasih Allah, mintalah pertolongan kepada nabi yang paling dekat dengan Allah. Satu-satunya nabi yang memberikan syafaat, yang bisa memberikan syafaat, itu adalah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita melantunkan sholawat bareng sejenak untuk bisa berjumpa kepada Nabi. Kita niatkan semoga dengan selantaran sholawat ini kita dapat bersama Nabi memegang bendera dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Semoga kita dapat bersama Rasulullah kelak di yaumul mahsyar nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Untuk apa ada pohon yang tidak berbuah? Lepas baik buah. Jadi oleh karena itu kami di sini, saya Muhammad Rafli Pratama dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi, nanti saya ditembak mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.